Halo, jadi kita sekarang bertemu di pertemuan ke-14 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang deteksi molekuler. Jadi kalau kalian dulu belajar di mikrobiologi ya, cara untuk mengisolasi atau mengidentifikasi mikroba gitu ya, biasanya pakai metode kultur atau di plating di dalam agar cawan Petri gitu ya. Nah, sekarang ada metode baru gitu ya, metode cepat untuk mendeteksi suatu mikroorganisme. Jadi untuk mendeteksi ada atau tidaknya mikroorganisme tersebut atau untuk mengidentifikasi itu mikroorganisme apa gitu. Jadi kita bisa menggunakan metode molekuler ini begitu ya. Ini ya. Kita sampai ke pertemuan ke-14 ya tentang deteksi molekuler. Outline dari presentasi kali ini akan terbagi menjadi pendahuluan, lalu kita akan belajar tentang jenis PCR ya, jadi ada PCR konvensional, serta ada PCR real time. Dan kita akan membaca contoh-contoh penelitian dengan menggunakan metode molekuler, bisa berupa deteksi maupun identifikasi gitu ya. Jadi kalau deteksi itu tuh hasilnya ada atau tidak gitu ya, ada atau tidak mikroba dalam pangan atau dalam suatu bahan, lalu bisa juga jumlahnya juga kalau kita pakai real time. Sedangkan kalau identifikasi, namanya juga identifikasi, berarti tujuannya untuk mengetahui identitas. Jadi untuk mengetahui ini tuh mikroba apa sih, ini tuh bakteri apa, jadi genusnya apa, spesiesnya apa. Nah, itu bisa menggunakan identifikasi molekuler. Pakai metode konvensional di plating itu juga bisa, cuma dia akan lebih panjang gitu ya, karena dia akan dikulturkan ke beberapa media, lalu dilihat morfologinya di bawah mikroskop, lalu disamakan gitu ya. Misal, oh kalau hifanya seperti ini, kalau miselianya seperti ini, kalau punya conidia atau kalau bentuknya bakteri seperti batang atau bulat itu termasuk apa, seperti itu. Jadi kalau uh, identifikasi identifikasi konvensional dengan plating itu butuh buku rujukan gitu ya untuk menyamakan gitu sifat-sifatnya atau karakteristiknya. Sedangkan kalau identifikasi molekuler itu nanti bisa ada database gitu ya, ada databasenya. Lalu misal kita sejajarkan itu nanti basa nukleotidanya. Lalu nanti kita cari di database itu, nah mana yang paling cocok nih dengan kumpulan basa nukleotida yang kita punya gitu. Nah itu nanti yang bisa diketahui identitasnya apa, seperti itu. Nah, pertama kita masuk ke pendahuluan. Jadi sekarang ini bakteri itu diperkirakan jumlahnya sebanyak 110.000 dan 5.000 diantaranya telah diisolasi gitu ya. Nah, ini masuk ke yang merah ini ya. Bakteri ini lainnya tuh organisme lainnya seperti serangga, tumbuhan gitu, dan diperkirakan organisme yang telah diketahui itu jumlahnya 1,8 juta ya pada tahun 2000, padahal sekarang udah tahun 2024 ya, otomatis lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, diperkirakan jumlah bakteri itu sebanyak 15 sampai 20 juta spesies. Jadi jauh ya lebih banyak dari yang sudah diketahui gitu ya. Nah, bakteri-bakteri ini kenapa banyak sekali? Karena ada spesies baru, ada sifat baru, ada peluang baru gitu. Jadi bakteri itu bisa bermutasi mungkin nanti menjadi spesies yang baru, atau misal karena metode semakin canggih jadi semakin banyak jenis-jenis bakteri yang teridentifikasi gitu. Nah, ini organisme lain diperkirakan 2 juta gitu ya. Jadi
perbandingannya sekarang ternyata bakteri itu lebih banyak dibandingkan organisme lain gitu, karena tadi mungkin terjadi mutasi, mungkin ditemukan bakteri-bakteri baru, atau mungkin karena metodenya semakin canggih jadi bisa mengenali lebih banyak bakteri seperti itu. Nah, sejarah metode molekuler ini panjang ya, jadi seperti sejarah mikrobiologi ya, jadi diawali dengan penemuan mikroorganisme nih oleh Anthony van Leeuwenhoek ya pada tahun sekian, lalu berlanjut dengan penemuannya Louis Pasteur, dan selanjutnya ya ini tentang pewarnaan bakteri ya dengan mikroskop cahaya. Lalu ini perkembangan cawan Petri ya atau metode kultur gitu ya di tahun sekian. Lalu penemuan-penemuan selanjutnya ya. Jadi deteksi mikroorganisme itu awalnya ini ya dengan menggunakan metode konvensional, yaitu dengan menggunakan cawan Petri. Jadi dikulturkan gitu satu-satu, diisolasi, lalu dicari kesamaannya dari morfologinya seperti itu, dan kemudian berkembang gitu ya, berkembang sampai akhirnya ke metode-metode yang kita kenal sekarang gitu ya, menggunakan metode genetik atau metode molekuler. Pertama, kita akan bahas tentang metode berbasis kultur atau metode konvensional ya. Jadi metode berbasis kultur itu mencakup isolasi dan enumerasi sel mikroba pada agar dengan nutrisi tertentu. Jadi enumerasi ini penghitungan ya. Lalu gimana caranya? Jadi kita ambil sampel, ini contohnya sampelnya cairan ya, atau misal contohnya air gitu. Lalu dari sampel ini kita plating gitu ya, lalu kita inkubasi tergantung ya berapa lama dan suhunya tergantung, mungkin bisa 37 derajat Celcius selama 24 jam atau mungkin selama 48 jam, tergantung ya ini mikroba target kita. Nah setelah diinkubasi ini hasilnya setelah inkubasi 48 jam nanti bentuknya seperti ini nih. Nah ini yang kita hitung, jadi misalnya ya yang putih-putih nih ya, saat bakteri biasanya bentuknya seperti ini ya, titik-titik gitu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 semuanya sampai dihitung seperti itu. Nah itu merupakan metode berbasis kultur. Jadi di isolasi bakterinya apa dari sampel apa, lalu dikulturkan gitu ya di agar dalam cawan Petri, lalu diinkubasi dan kemudian dihitung. Nah, metode ini biasanya memerlukan waktu yang cukup panjang gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini waktunya 48 jam atau sampai 2 hari. Jadi setelah 2 hari baru diketahui itu jumlah mikrobanya berapa seperti itu, dan biasanya memerlukan media yang cukup banyak juga karena biasanya perlu ulangan. Jadi kalau kalian menghitung mikroba itu nggak cukup dalam satu cawan Petri saja. Jadi kalian butuh 2-3 gitu ya, lalu baru dirata-rata. Nah itu nanti yang dijadikan perkiraan jumlah mikroba dalam sampel tersebut gitu. Nah ini contoh penghitungan mikrobanya ya, bisa berupa total blood count atau TPC gitu ya, atau ALT angka lempeng total, lalu bisa juga coliform, bisa E. coli dan seterusnya gitu. Jadi tergantung tujuannya mau menghitung mikroba apa. Kalau total blood count ini yang terhitung semuanya ya, jadi mikroba apapun gitu, jadi bakteri, kapang, kamir. Nanti ada juga AKK, kalau AKK tuh angka kapang kamir, jadi yang dihitung cuma kapang dan kamirnya saja gitu, bakterinya tidak, seperti itu. Kalau E. coli nanti berarti pakai media selektif yang khusus untuk E. coli gitu ya, jadi yang tumbuh ya cuma E. coli, bakteri-bakteri lain
tidak tumbuh. Gitu. Nah, metode tadi berbasis kultur itu masih digunakan ya sampai sekarang, bahkan paling sering digunakan. Kenapa? Karena dia nggak butuh skill khusus gitu ya. Jadi bisa diajarkan. Jadi misal kalau kalian belajar, nanti kalian langsung bisa itu menghitung dengan metode kultur ini gitu. Lalu alatnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet gitu ya. Alatnya kan berarti cawan Petri, lalu hoki glass, lalu apa autoclave gitu-gitu kan, nggak butuh alat-alat atau instrumen yang mahal seperti PCR, makanya masih sering dipakai sampai saat ini metode berbasis kultur ini. Namun metode ini punya beberapa kelemahan nih. Yang pertama, kondisi pertumbuhan pastinya tidak diketahui. Lalu bakteri tumbuh sangat lambat, tadi ya bisa diinkubasi sampai 48 jam. Kemudian bakteri tidak tumbuh pada permukaan agar, jadi tumbuhnya biasanya di tengah-tengahnya tuh, di tengah-tengah agarnya. Lalu sel yang tidak aktif tidak berkembang biak, dan beberapa organisme tidak dapat dibudidayakan sebagai spesies tunggal. Jadi kalau organismenya tuh bisanya hidup dengan simbiosis, jadi kalau dia cuma ada satu gitu ya atau spesies tunggal, dia tidak bisa dibudidayakan gitu ya, jadi nanti dia nggak bisa tumbuh gitu di media tersebut, jadi kan tidak bisa menggambarkan realitas sesungguhnya. Nah ini ya kelemahan-kelemahan metode berbasis kultur gitu ya, atau yang dikulturkan dengan cawan. Nah oleh karena itu, karena metode berbasis kultur itu punya beberapa kelemahan, maka diperlukan metode yang tidak bergantung pada metode kultur, yaitu teknik yang lebih canggih, contohnya imunologi dan mikrobiologi molekuler. Nah, ini contohnya ya kalau kita pakai metode berbasis kultur nih. Ini kan banyak sekali nih mikrobanya ya, macam-macam ya. Yang putih, yang hitam gitu kan pasti beda jenis, ada yang abu-abu misalnya. Nah, kita akan kesulitan nih untuk mengetahui itu mikrobanya apa, jumlahnya berapa. Kalau kayak gini tumpuk-tumpuk gini kan ngitungnya susah ya. Nah ini juga kalau ini menghitungnya nih ya, ada yang kecil ada yang besar gitu ya. Ini juga kadang diperlukan ketelitian dalam menghitung dengan metode kultur. Jadi memang harus kebiasaan juga dan teliti juga sehingga nanti bisa menggunakan metode kultur. Nah ini jadi berdasarkan yang dihitung di sini nih ternyata ada 70 ya. Ada 70 koloni yang terhitung seperti itu. Nah, jadi apa sih alternatif dari metode kultur ini? Jadi ada beberapa ya metode cepat alternatif gitu ya. Jadi untuk sebagai alternatif dari metode kultur itu ada metode imunologi, ada metode molekuler, dan whole cell analysis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai metode deteksi molekuler ini ya. Nanti kita bagi menjadi dua, ada PCR konvensional dan ada PCR real time gitu ya. Jadi ini PCR konvensional, ini PCR real time. Jadi kita akan belajar kedua metode ini lebih lanjut. Nah, jadi metode deteksi molekuler itu apa? Jadi metode deteksi molekuler itu ya berarti menggunakan materi genetik gitu ya. Materi genetik ini tuh sebenarnya bisa bakteri, bisa kapang, bisa kamir, atau materi genetik lainnya. Yang penting dia materi genetik. Jadi nggak cuma terbatas di bakteri sih, kita bisa juga mendeteksi atau mengidentifikasi mikroorganisme selain bakteri seperti kapang, kamir. Nah, materi genetik ini kemarin kita udah belajar ya, tersimpan di kromosom ya. Kromosom isinya DNA gitu ya.
seperti ini, jadi dia di dalam sel bakteri gitu ya. Nah, nanti DNA ini yang akan kita ekstraksi dari sel, yang kemudian nanti kita akan deteksi gitu ya, DNA itu mengandung gen-gen apa saja, seperti itu. Nah, kemarin kita sudah pernah bicara tentang genom ya. Jadi genom itu apa? Genom itu kumpulan dari gen. Nah, genom itu ukurannya sangat besar ya. Jadi kalau di sini ini berarti ukuran genomnya sekitar 1500-an BP. BP itu base pair atau pasangan basa. Jadi pasangan basa tuh ini tadi ya. Ini kan nukleotida ya, basa nukleotida ya, adenin, guanin gitu ya, timin. Seperti itu. Jadi urutannya seperti ini nih. Nah, ini kumpulan-kumpulan dari gen yang membentuk genom. Jadi misal kalau kalian uh, mau cari tahu tentang E. coli gitu ya, apakah ini mikroorganisme E. coli, nah nanti kalian harus cari tahu dulu nih, biasanya E. coli ini dideteksi dengan gen apa. Misal gennya itu ukurannya 600 BP, 600 di sini ya, 600 BP tadi base pair, 600 BP di sini. Nah, berarti nanti kalian memilih primernya yang di antara sini dan sini gitu, untuk mengamplifikasi gen yang di tengah ini gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kita udah belajar pertemuan keberapa ya, yang tentang genetik mikroba itu kan, kalau di metode molekuler ada yang namanya primer gitu ya di PCR. Nah, itu nanti tugasnya nanti misal target gennya di 600 BP. Nah, berarti nanti primernya nempel di depannya nih yang sebelumnya dan di belakangnya gitu. Nanti untuk mengamplifikasi gen yang targetnya gitu di 600 ini, seperti itu. Jadi itu kalian taunya dari mana? Dari jurnal. Jadi kalian harus cari tahu dulu. Misal kalau E. coli itu biasanya berkaitannya gennya apa gitu. Kalau misalnya kalau yang saya kerjakan dulu itu patulin. Jadi patulin itu salah satu mikotoksin ya. Mikotoksin itu apa? Toksin yang dihasilkan oleh kapang gitu ya. Jadi gimana saya taunya kalau kapang itu dapat produksi patulin atau enggak? Saya cari gen yang bertanggung jawab untuk memproduksi patulin, namanya gen IDH. Nah, gen IDH itu ukurannya 600 base pair gitu ya, 600 pp. Nah, nanti saya cari juga itu primernya tuh, primer gen IDH itu apa. Nah, itu juga dari jurnal biasanya. Jadi gen targetnya gen IDH, lalu primernya itu uh, apa gitu ya, lalu saya nanti tinggal PCR gitu. Jadi kalau misal terdeteksi berarti dia positif, bisa menghasilkan patulin. Kalau tidak terdeteksi berarti dia tidak bisa menghasilkan patulin, seperti itu ya. Nah, primer itu berupa apa? Primer itu nanti ya berupa kayak gini, berupa urutan basa nukleotida seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita ukurannya di 600 BP ini, nanti berarti primernya kita di area sini nih. Ya mungkin ini urutannya nanti akan seperti ini, seperti itu. Itu yang primer forward ya, atau yang depan. Nah, primer reverse-nya ya di antara sini. Jadi yang dia di belakang ya kalau reverse ya. Kalau reverse berarti dia nanti arahnya gini, dari belakang gitu ya, dari belakang. Sedangkan kalau tadi yang primer forward nanti arahnya dari depan sini. Seperti itu. Nanti dia tugasnya memfotokopi itu ya, mengamplifikasi, memfotokopi atau memperbanyak gen targetnya itu sehingga nanti gennya bisa terdeteksi. Seperti itu. Nah, tahapan pertamanya tentu kita harus isolasi DNA dulu, karena yang kita cari gen, ya kan, gen itu terdapat di DNA. Jadi pertama kita harus isolasi DNA. Caranya gimana? DNA itu kan ada di dalam sel ya. Jadi di dalam sel tumbuhan, di dalam sel hewan gitu ya,
Karena ada dinding sel, lalu di dalamnya ada materi genetik. Nah, jadi pertama kita panen dulu selnya. Kemudian kita lakukan apa? Kita lisis selnya. Lisis sel itu apa? Perusakan sel. Biar selnya terbuka gitulah ya, biar selnya terbuka, dinding selnya pecah. Jadi materi genetiknya bisa kita ambil gitu. Lisis sel ini bisa macam-macam ya, bisa enzimatik, bisa fisik, bisa kimia. Nih kalau enzimatik bisa pakai lisosim. Kalau fisik itu bisa pakai misal digerus gitu ya dengan mortar dan alu. Jadi nanti kan dinding selnya kan pecah gitu, jadi materi genetiknya bisa keluar. Bisa juga pakai kimia, pakai SDS atau fenol. Nah, setelah dilisis gimana? Kita lakukan ekstraksi atau penghilangan protein dan RNA. Karena kan tadi di dalam sel itu kan banyak ya macam-macam ya, nggak cuma materi genetik, tapi ada organel, lalu misal ada lipoprotein seperti itu ya. Nah, kita mau ambil DNA-nya aja, jadi otomatis selain DNA itu kita hilangkan, gitu ya. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya pemurnian atau purifikasi, dan yang tahap terakhir pengendapan. Nah, nanti kalau DNA-nya sudah berhasil nih di ekstraksi, nanti kita bisa masukkan ke namanya gel agarosa. Jadi gel agarosa itu ya kayak agar gitulah, agar yang bening gitu ya, tapi nanti ada cetakannya. Nah, terus nanti kalau sudah kita masukkan ke ke alat, nanti hasilnya seperti ini nih. Jadi ini namanya DNA ladder ya, atau tangga ya, tangga bahasa Inggrisnya tangga atau ladder. Nah, jadi ini ukuran base pair yang paling rendah. Jadi misalnya ini 100, 200, gitu ya, 500 dan seterusnya sampai ribuan. Nah, biasanya DNA itu tadi kan ukurannya kan ukurannya kan besar ya, 1500 tadi ya yang di depan ya, 1500 base pair. Nah, jadi nanti dia akan di sini nih. Akan di sini gitu ya, karena ukurannya tinggi. Kalau ukurannya rendah itu mungkin malah salah gitu ya. Jadi kalau DNA yang diekstraksi nanti di elektroforesis tuh nanti hasilnya seperti ini gitu. Ini mungkin agak bingung ya kalau nggak lihat langsung, tapi ini biar kalian ada gambaran aja. Jadi ini nanti gel agarosanya dimasukkan ke alat namanya gel elektroforesis gitu ya. Nanti ada arus listrik yang dialirkan gitu ya. Nah, nanti DNA-nya itu nanti akan hasilnya seperti ini gitu. Nah, kalau kita udah selesai ekstraksi DNA, nanti DNA-nya yang kita gunakan untuk PCR gitu ya. Nah, PCR itu tadi di depan saya sudah singgung ada dua jenis, PCR konvensional atau PCR standar dengan PCR real time. Nah, pertama kita akan belajar tentang PCR konvensional atau PCR standar terlebih dahulu. Jadi, tahapan PCR itu atau proses PCR itu terbagi menjadi 3. Yang pertama denaturasi, annealing, dan ekstensi. Jadi kalau denaturasi ini untuk memecah ikatan rantai ganda ya, atau ikatan double helix gitu ya. Ini yang dari 2 double helix jadi 1 gitu ya, dipecah. Biar apa? Biar nanti si primernya bisa nempel. Ini yang merah-merah ini primer ya. Satu forward, satu reverse, satu dari depan, satu dari belakang. Nah, penempelan primer ini masuknya namanya proses annealing. Annealing ini penempelan primer. Jadi kalau denaturasi tadi suhunya lebih tinggi ya, karena untuk memecah ikatan gandanya atau ikatan double helixnya. Lalu annealing ini suhunya lebih rendah karena ini untuk penempelan primer. Nah, proses ketiga namanya ekstensi atau elongasi atau pemanjangan. Ya, sama aja ya. Jadi saat primernya udah nempel, kalian ingat ya proses replikasi gitu-gitu ya. Jadi
kayak menjahit, kayak mengetik gitu ya. Jadi misal A pasangannya dengan T, G pasangannya dengan C gitu ya. Jadi yang si primer forward ini dia mengetik tuh dari depan ke belakang ya. Si primer reverse dari belakang ke depan. Dia mengetik gitu ya pasangannya. A pasangannya T, T pasangannya A, G pasangannya C, C pasangannya G. Seperti itu terus. Nah, kalau sudah selesai, berarti kan terbentuk dua double helix yang baru gitu ya. Ini kan dari satu jadi dua. Nah, ini namanya satu siklus nih. Satu siklus tuh terdiri dari tadi ya, proses denaturasi, annealing, dan ekstensi. Satu siklus dari satu menjadi dua. Nah, masuk ke siklus kedua, nanti dari dua ini jadi 4. Siklus ketiga dari 4 jadi 8 gitu ya, dan seterusnya. Jadi namanya juga proses amplifikasi ya, perbanyakan. Jadi otomatis semakin banyak, dan itu biasanya kuadrat ya, dari 1 menjadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 gitu ya. Sorry, ini 4 jadi ya 4 jadi 8 dan seterusnya nih ya. Sampai berarti akhirnya ya 2 pangkat n. N itu jumlah siklusnya. Biasanya kalau di PCR itu siklusnya 30 sampai 40. Jadi tergantung. Kalau kita nulisnya, kalau kita settingnya untuk 30 siklus, berarti ya 2 pangkat 30. Kalau kita settingnya 35 ya 2 pangkat 35. Kalau settingnya 40, 2 pangkat 40 gitu ya. Nah, kemudian hasil PCR ini kita masukkan lagi nih di gel agarosa gitu ya, atau gel elektroforesis. Nah, kalau tadi kan yang DNA itu kan band tuh ini garis-garisnya ini ya, itu namanya band atau pita. Itu kan di atas semua ya, karena DNA genom gitu kan ukurannya besar. Nah, sementara kalau nanti hasil PCR itu biasanya tergantung gen targetnya ukurannya berapa, misal tadi 600 gitu ya, 600 berarti nanti dia akan di sekitar 600 gitu. Kalau dia ukurannya 200 dia akan sekitar 200 gitu. Jadi kalau di PCR konvensional atau standar gimana sih menentukan sampel itu positif atau negatif? Kita lihat nih ada bandnya apa enggak. Ini misal bandnya berarti ini misal 300 ya, ini misal 300, di sini 300. Ini misal kontrol positif ya, ini positif, ini sampel 1, ini sampel 2, 3, 4 gitu. Kontrol positif ini tebal sekali ya, berarti ya namanya juga kontrol positif, berarti positif mengandung gen tersebut. Nah, sampel 1 ini ada samar-samar nih, tapi ada, berarti dia positif juga. Sampel 1. Nah, sampel 2 nih nggak ada nih, nggak ada bandnya di sini ya. Nggak ada pitanya gitu, nggak ada garisnya. Nah, ini berarti negatif. Sampel 3 berarti positif, sampel 4 berarti positif. Jadi seperti itu. Kalau kalian mau tahu apakah sampel tersebut positif mengandung gen targetnya gitu ya, ini hasil dari gel elektroforesis. Nah, ini pengertian PCR ya. Tadi PCR adalah amplifikasi DNA dengan reaksi berantai polimerase. Tadi ya berantai, jadi dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 gitu ya. Dari 1 tadi mengalami denaturasi dulu, habis itu mengalami annealing, habis annealing ekstensi gitu ya, dan seterusnya berulang-ulang. Itu namanya reaksi berantai. Nah, yang dibutuhkan dalam reaksi PCR itu apa? Ada enzim DNA polimerase, DNTP, oligonukleotida primer gitu ya. Ini primer forward atau reverse, primer forward dan reverse. Kemudian ada molekul DNA-nya gitu ya, DNA yang dijadikan cetakannya atau template-nya yang mau diketik gitu ya. Itu namanya template. Proses PCR tadi 3 ya, denaturasi, annealing, dan ekstensi. Nah, contoh alat PCR-nya tuh bagaimana sih? Nah, tadi ya PCR konvensional yang sudah saya jelaskan depan itu seperti ini bentuknya. Jadi ini angka-angka, ini untuk kita misal setting suhu denaturasinya mau berapa, misal tadi 90 ya, 90, terus misal annealing berapa suhunya,
ekstensi berapa suhunya, lalu habis itu jumlah siklusnya berapa. Nah, itu kita setting semua di sini. Jadi kita masukkan terus nanti berapa siklus gitu ya. Mungkin bisa misal 30 siklus nanti menjadi 2 jam. Ya udah kita masukkan di sini, kita tunggu 2 jam, habis itu baru kita buka lagi. Nah, kalau PCR real time itu ada monitornya nih seperti ini, atau nanti ini yang mungkin keluaran lebih baru ya. Kalau keluaran yang lebih lama dia bisa real time juga, tapi nanti ada komputernya gitu, ada layar monitornya di sini, jadi terpisah layarnya. Itu juga bisa juga PCR real time. Bedanya apa sih? Bedanya kalau PCR konvensional, kita untuk mengetahui hasilnya kita harus melakukan gel elektroforesis gitu ya, seperti yang tadi di depan. Jadi gel agarosanya dimasukkan ke dalam alat elektroforesis. Sementara kalau PCR real time, namanya aja real time, jadi hasilnya bisa kita lihat selama proses berlangsung gitu. Jadi bisa dilihat langsung di layar. Kalau konvensional itu bisanya dilihat di akhir hasilnya, kalau real time bisa dilihat langsung di layarnya. Nah, ini gambar lebih jelas tentang proses PCR ya, yang mencakup denaturasi, annealing, dan elongasi atau ekstensi. Jadi kalau maaf, jadi kalau tadi denaturasi gitu ya, jadi suhunya tinggi, jadi dari rantai ganda itu tadi berpisah gitu ya, jadi 2 rantai. Lalu annealing itu primernya nempel, setelah itu ekstensi itu nanti primernya akan berjalan mengetik gitu ya, sesuai dengan template cetakan DNA-nya. Jadi nanti dari satu rantai ganda jadi 2 rantai ganda dan seterusnya gitu ya. Nah, ini gambar dari PCR konvensional juga atau PCR standar ya. Jadi ya ibaratnya ini seperti mesin fotokopi. Kalau kalian kayak fotokopi kertas itu ya, Mas mau fotokopi gitu ya, jadi berapa gitu, 50 gitu, ya udah mesin fotokopinya akan berjalan sebanyak 50 kali gitu ya. Nah, ini ya ibaratnya gitu. Jadi PCR itu untuk perbanyakan atau untuk amplifikasi. Kenapa perlu diamplifikasi? Karena gen itu kan sangat kecil gitu ya. Jadi untuk mendeteksinya kita perlu memperbanyaknya gitu agar kita lebih mudah gitu untuk mendeteksinya. Ya sama halnya kayak misal kalau kita nyari seperti ini ya, yang sebelumnya kalau kita nyari satu jarum di jerami itu pasti akan susah gitu ya. Tapi kalau jarumnya itu diperbanyak gitu ya, jadi satu plastik atau satu box jarum kita cari di jerami pasti akan lebih mudah kan. Kalau cuma nyari satu buah jarum di jerami itu akan susah, tapi kalau satu jarum itu kita perbanyak gitu ya sampai jadi satu bendel jarum atau satu box jarum, itu pasti akan lebih mudah nyarinya kan di tumpukan jerami itu. Nah, itu sama halnya dengan ilustrasi PCR gitu ya. Jadi kalau kenapa perlu diperbanyak ya, karena untuk lebih mudah melakukan deteksi seperti itu. Ini jadi seperti yang di depan sih. Jadi awalnya ya kita harus memanen sel lalu melakukan ekstraksi untuk mendapatkan DNA-nya. DNA-nya sudah selesai lalu kita amplifikasi menggunakan PCR. Nanti kita mendapat hasilnya lalu dimasukkan ke gel elektroforesis. Nah, PCR ini enzimnya itu akan menggandakan bagian dari DNA dalam satu siklus PCR gitu ya. Jadi ini target DNA-nya gitu ya. Nanti yang digandakan tuh ya yang DNA targetnya aja. Jadi yang ditempeli oleh primer reverse dan forward ya. Yang ditempeli oleh primer forward dan reverse di gen target itu yang diamplifikasi. Jadi nggak semua ya. Kayak tadi kan genom kan ada 1500 base pair gitu ya. Nggak semuanya itu digandakan, tidak. Jadi
Yang digandakan tuh ya yang targetnya saja, yang ditempeli oleh primer, forward, dan reverse gitu. Siklusnya sebanyak apa sih? Ini ya, tadi 30 sampai 40 siklus gitu ya. Jadi ini dari 1 tadi berpisah gitu ya, mengalami denaturasi jadi 2, habis itu primernya nempel, terus melakukan elongasi, terus ini jadi 2 utuh, lalu ini berpisah lagi gitu, dan seterusnya. Nah, PCR ini dapat melakukan deteksi satu mikroorganisme yang dapat dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 jam. Kalau tadi yang metode kultur ya, untuk mendeteksi untuk menghitung aja itu butuh 48 jam. Itu baru menghitung ya, belum mengidentifikasi gitu ya. Jadi kalau mengidentifikasi itu nanti setelah dihitung itu perlu diisolasi dulu, setelah itu baru dilihat dulu morfologinya. Jadi bisa seminggu, bisa 3 hari, 4 hari gitu baru selesai. Nah kalau PCR ini cuma butuh waktu 3 jam. Nah kalau konvensional ini itu dia sifatnya kualitatif ya, jadi ada atau tidaknya saja, belum bisa untuk mengetahui jumlahnya gitu ya, jadi bukan kuantitatif. Kalau nanti PCR real time itu sifatnya bisa kuantitatif gitu ya. Jadi ini misal tadi kalau PCR standar ya atau konvensional itu kan hasilnya bisa dilihatnya di akhir, itu menggunakan gel agar-agarose. Nah ini misalnya laddernya DNA ladder, terus ini sampel-sampelnya begitu ya. Nah nanti bisa terlihat misal gen targetnya nih ya, gen targetnya yang ini misalnya di 1857 ini. Nah kalau yang positif ini berarti ini kan segaris ya, berarti dia mengandung gen tersebut. Kalau yang ini karena tidak ada garis ini berarti nggak mengandung, ini juga nggak ada. Kalau ini ada tipis-tipis ya, kalau ini udah beda ya, udah beda beda ukuran, jadi enggak ya, jadi yang positif ini cuma yang sampel 1 ini gitu, jadi bacanya gitu. Jadi dimana yang dia gen targetnya ukuran berapa, lalu ada atau tidak. Jadi misalnya ini gen targetnya ukurannya 1857 base pair gitu, dan ini positif ya, berarti dia mengandung gen tersebut, lainnya negatif, seperti itu. Nah kemudian ini kita masuk ke jenis PCR yang kedua, yaitu PCR real time. Jadi PCR real time ini merupakan modifikasi PCR konvensional, di mana akumulasi produk diukur secara real time setelah setiap siklus PCR. Tadi kalau PCR konvensional kan hasilnya bisa diketahuinya di akhir ya. Kalau udah selesai gitu ya, baru kita bisa tahu. Nah kalau real time ini bisa sambil langsung gitu ya. Selama proses berjalan kita udah bisa mengetahui hasilnya. Nah, teknik ini memungkinkan akses terhadap kuantitas dan kualitas DNA dan RNA. Jadi kalau tadi standar PCR standar cuma bisa ada atau tidaknya gitu ya, kualitatif. Nah, kalau PCR real time ini bisa kuantitatif. Jadi bisa tahu jumlah DNA-nya gimana, kualitasnya gimana, itu bisa. Lalu tekniknya itu cepat, dapat direproduksi, itu berarti bisa diulang-ulang terus ya, dan akurat. Jadi ini kelebihannya ya dari PCR real time, jadi dia akurat ya, karena dia bisa langsung tahu gitu jumlahnya berapa gitu. Nah nanti hasil dari grafik PCR real time tuh kayak gini grafiknya. Jadi ini siklus ya, siklus terhadap produk PCR. Jadi nanti grafiknya itu terdiri dari fase eksponensial, fase linear, dan fase plateau ya. Ini bedanya, jadi kalau di real time itu nanti
bentuknya nanti keluarnya grafik gitu. Sedangkan kalau ini PCR standar gitu ya, keluarnya kayak tadi yang di depan ya, dia berupa gel agarosa yang di elektroforesis, nanti hasilnya seperti ini gitu. Jadi hasilnya beda ya, kalau yang real time itu nanti berupa grafik. Nah, PCR real time ini dapat memantau kemajuan PCR saat terjadi dalam real time gitu ya, dalam waktu itu juga gitu ya, dengan membaca intensitas fluoresensi setelah setiap siklus. Intensitas sebanding dengan jumlah amplikon yang dihasilkan. Lalu sampel dicirikan berdasarkan titik waktu selama siklus. Ketika amplifikasi pertama kali terdeteksi. Lalu ini contohnya gini deh. Ini tadi grafik siklus terhadap produk PCR gitu. Jadi kalau kita mau throwback gitu ya, waktu zaman-zamannya COVID, kalau kalian masih ingat dulu kan ada tes antigen atau tes PCR ya. Nah, kalau PCR pasti kan ditanya nanti city value-nya berapa gitu. Masih ingat nggak? Jadi nanti ada city value-nya tuh berapa belas sampai 40 gitu ya. Nah, kalau misalnya city value-nya itu misal masih 18, itu artinya apa? Artinya mikrobanya sudah terdeteksi pada siklus ke-18. Jadi waktu 2 pangkat 18 dia udah terdeteksi gitu ya. Sedangkan kalau di city value 40 berarti mikrobanya itu baru terdeteksi pada siklus ke-40 atau 2 pangkat 40. Berarti artinya apa? Semakin sedikit siklus berarti semakin banyak jumlah mikrobanya, ya kan? Dan semakin banyak siklus berarti semakin sedikit jumlah mikrobanya. Maksudnya gimana sih? Jadi kalau city value 18 berarti saat siklus ke-18 dia udah terdeteksi gitu. Karena berarti kan dia nggak perlu difotokopi lebih banyak lagi kan, gitu loh. Jadi dia cuma perlu difotokopi sampai siklus ke-18 atau 18 kali. Sementara kalau 40 berarti kan dia harus difotokopi lebih banyak lagi sampai terdeteksi gitu. Jadi berbanding terbalik ya city value terhadap jumlah mikroba gitu ya. Nah, nanti itu kalau yang tadi di depan itu contohnya kalau beberapa sampel gitu ya. Nah, ini contohnya kalau satu sampel. Nah, jadi ada beberapa istilah, ada yang namanya baseline, ada ambang atau threshold ya. Ini threshold tuh ini atau ambang. Lalu RN dan CT. CT itu apa sih? CT itu cycle threshold. Jadi ini nih CT. Jadi siklus PCR di mana peningkatan fluoresensi reporter di atas sinyal dasar pertama kali terdeteksi ini ya. Jadi ini kan flat gitu ya. Nah, berarti ini di siklus sekian tuh belum terdeteksi nih gennya. Nah, sementara di siklus ini berarti berapa ya? Mungkin sekitar 17 atau mungkin 16 ya. Di city value 16 sampai 17 ini baru terdeteksi nih, dia mulai naikkan. Nah, ini berarti city value-nya ya tadi 16 sampai 17. Tapi kalau misal sampel satunya ya, dia datar terus gitu, terus baru naik di sini. Nah, berarti dia city value-nya tadi 30. Nah, makanya kalau orang COVID itu kalau city value-nya semakin tinggi berarti dia akan udah mendekati sembuh gitu ya. Tapi kalau city value-nya rendah, oh berarti itu lagi awal-awal infeksinya nih karena lagi tinggi-tingginya mikrobanya gitu ya. Atau kalau COVID berarti virusnya ya. Gitu. Jadi yang perlu kalian perhatikan itu tentang city value-nya ya. Kalau yang lainnya ini kalian bisa baca di sini ya. Cuma biasanya itu akan lebih sering tuh kalau city value-nya berapa gitu. Mungkin kalau kalian sudah pernah PCR COVID gitu ya, kalian pasti pernah mendengar nilai tersebut.
Nah, lalu ini saya cantumkan juga contoh-contoh penelitian nih menggunakan PCR gitu ya, atau deteksi molekuler, biar kalian terbayang gitu ya. Jadi misal ini kuantifikasi reduksi salmonella typhimurium pada udang segar selama penyimpanan dingin dan penambahan natrium. Jadi ini contohnya berarti sebelum ditambahkan natrium dia diukur ya kan, salmonellanya berapa. Setelah ditambahkan perlakuan berupa penambahan natrium metabisulfit dan penyimpanan dingin, diukur lagi tuh jumlah salmonellanya. Nah, itu reduksinya atau pengurangannya berapa. Nah, ini bisa diukur nih dengan menggunakan PCR juga bisa gitu. Lalu bisa juga rapid detection of salmonella, jadi deteksi cepat salmonella pada udang dengan menggunakan nih PCR ya, polymerase chain reaction. Jadi misal kan kalau kita misal di balai gitu ya, kita kan nggak mungkin ya ngekultur sampel satu persatu gitu, karena kita butuh hasilnya kan cepat. Jadi kayak misal kita mau ekspor udang ini gitu ya, lalu di balai gitu kan. Nah, di balai itu kan ngecek nih udang ini bebas nggak dari kontaminan gitu. Nah, mereka nanti ambil sampel dari udangnya, lalu dilakukan ekstraksi seperti itu ya, lalu setelah itu di PCR beberapa jam kemudian keluar nih, misal kalau pakai real time gitu ya, terus keluar grafiknya, oh ternyata dia mengandung tadi apa, salmonella gitu ya. Oh berarti nggak boleh nih untuk diekspor gitu. Nah itu makanya nanti keputusannya akan cepat. Kita nggak mungkin kan pakai metode kultur terus harus menunggu berapa hari gitu-gitu, harus disimpan dulu kan, keburu udangnya rusak lah, keburu waktu tunggunya lebih lama gitu ya. Makanya yang digunakan itu metode cepat seperti itu. Lalu kalau yang ini penelitian saya, ini deteksi dan identifikasi molekuler kapang berpotensi sebagai penghasil patulin pada buah tropis. Jadi saya sedikit cerita ya tentang penelitian saya. Jadi menurut peraturan BPOM, mikotoksin yang sudah diatur batas maksimumnya itu ada 5 ya di Indonesia. Ada aflatoksin, ada okratoksin, ada fumonisin, ada DON atau deoksinivalenol, dan patulin gitu. Nah, patulin ini tuh belum banyak nih diteliti. Yang paling banyak diteliti ya aflatoksin dan okratoksin. Kenapa? Karena memang dari segi tingkat keparahan mereka si aflatoksin dan okratoksin ini lebih parah gitu ya, karena lebih parah. Kemudian komoditasnya itu banyak di Indonesia gitu. Sedangkan kalau patulin itu biasanya ditemukannya di apel. Nah, saya ini di penelitian ini mencoba mencari tahu bagaimana kalau patulin di buah-buahan tropis ditemukan atau enggak gitu kan. Nah, caranya gimana? Jadi patulin itu kan tadi ya mikotoksin yang dihasilkan oleh kapang. Nah, berarti saya harus cari tahu nih gen apa yang bertanggung jawab terhadap produksi patulin gitu ya. Nah, gennya itu namanya gen IDH atau isopoxidone dehidrogenase. Nanti kalian bisa cari tahu kalau kalian penasaran. Jadi gen IDH patulin gitu. Nah, gen IDH ini saya gunakan sebagai gen target. Nah, setelah sudah menemukan gen targetnya, saya cari tahu nih primer apa yang bisa untuk mengamplifikasi gen target ini. Jadi primer itu juga ada macam-macam ya. Misal kalau yang di IDH ini ada IDH 1 dan IDH 2, ada FC2 dan IDH 2 gitu, macam-macam. Kemudian saya memilih yang IDH 1, IDH 2 gitu ya misal. Nah, kemudian primer itu udah dipilih, lalu saya memanen dulu nih sel kapang kontaminan di buah. Saya panen, habis itu saya ekstraksi sampai mendapatkan DNA-nya. Lalu DNA-nya saya PCR dengan gen targetnya IDH dengan primernya tadi ID1, ID2. Sudah saya PCR, terus saya taruh di gel agarosa.
lalu dilakukan elektroforesis. Nah, terus bisa diketahui itu, jadi sampel 1 ini positif gen ID atau tidak, sampel 2, sampel 3, dan seterusnya. Jadi kalau sampelnya itu positif gitu ya, atau tadi ada garisnya atau bandnya di gen targetnya, berarti positif mengandung gen IDH, sehingga kalau positif berarti dia berpotensi untuk menghasilkan patulin, seperti itu. Nah, ini kalau yang lainnya, ini ada deteksi salmonella pada nasi goreng gitu ya, di restoran restoran kereta api ekonomi gitu. Lalu ini ada simplex dan multiplex PCR gitu ya. Maksudnya apa sih? Jadi kalau simplex ini berarti itu gen targetnya cuma 1. Sedangkan kalau multiplex itu gen targetnya lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Loh, emang bisa, Bu, gitu? Bisa. Jadi PCR itu nggak cuma, kalau di PCR real time ya, biasanya kebanyakan, itu nggak cuma bisa satu gen targetnya nggak cuma 1, tapi bisa 2, bisa 3. Jadi kalau kita pengen tahu, misal kalau ini salmonella gitu ya, jadi kita pengen tahu dia salmonella apa gitu. Jadi misal salmonella itu kan nanti ada yang bisa misal kita pengen tahu motilitasnya atau pergerakannya gitu, terus atau kita mau cari tahu invasifnya dia gitu. Nah, itu kan masing-masing tuh ada gen yang berperan. Jadi misal gen yang berperan terhadap motilitas, misal gen yang berperan terhadap invasif gitu. Terus kita masukkan dua-duanya, lalu terlihat tuh positif atau negatif kan terhadap gen tersebut. Nah, nanti baru kita bisa ambil kesimpulan. Jadi salmonellanya salmonella apa, misal begitu. Lalu ini contoh penelitian selanjutnya ya. Jadi banyak ya. Kalau kalian mau cari di Google Scholar atau di jurnal-jurnal, ini bisa juga untuk identifikasi listeria. Jadi kalau ini kan listeria SPP gitu ya. Listeria kan ada banyak, misal listeria monocytogenes atau listeria lainnya. Nah, gimana sih kita bisa tahu? Bisa menggunakan identifikasi molekuler. Jadi nanti urutan basanya tadi ya, yang kayak di genom itu yang 1500 itu. Nah, urutan basanya itu nanti kita ibaratnya copy pastekan ke database, lalu kita cari gitu. Ibaratnya kalau di komputer ya find and replace atau find gitu ya. Nah, kita copy pastekan, lalu kita find. Nah, nanti kesamaannya tuh dengan mikroba yang mana. Nah, kesamaan yang tertinggi itu yang biasanya menggambarkan mikroorganisme tersebut itu jenisnya apa atau spesiesnya apa gitu. Lalu kalau ini membandingkan ya metode konvensional dan PCR. Kemudian ini deteksi tadi, jadi sama ya, positif negatif gitu ya, bisa pakai PCR konvensional. Ini deteksi molekuler juga gitu ya. Jadi ini macam-macam, bisa juga misal kita praktekkan di kehalalan. Misal di bakso gitu ya. Gimana sih biar bisa tahu bakso ini halal atau tidak gitu kan, ada produsen yang nakal. Misal mencampur daging babi dan daging sapi gitu ya. Nah, kalau kita misal pakai orlap aja, gimana taunya kita kalau itu mengandung daging babi? Kan belum tentu kita bisa tahu kan. Nah, caranya bisa menggunakan deteksi ini. Jadi nanti yang dicari ya gen targetnya dari babi gitu ya. Dicari, lalu sampelnya tadi ya diekstraksi DNA-nya, lalu kita PCR, sehingga kalau yang ada positifnya di gen targetnya babi, oh berarti bakso itu tidak halal gitu ya, karena ditemukan gen babi gitu. Tapi yang negatif berarti baksonya halal begitu. Jadi aplikasi deteksi molekuler ini bisa sangat luas ya, nggak cuma untuk kualitatif untuk mengetahui ada atau tidaknya gen, atau
untuk mengukur kuantitatifnya, mengukur jumlahnya saja, enggak, tapi bisa juga ini merambah ke kehalalan atau misal merambah ke untuk mencari tahu ini identifikasi ya, untuk mencari tahu identitas dari mikroorganismenya gitu. Bisa juga untuk misal kalian menemukan mikroorganisme baru gitu ya yang belum ada di database, itu bisa juga. Jadi aplikasi dari deteksi molekuler ini sangat luas gitu ya, apalagi kalau misalnya di bidang kesehatan ya yang paling dekat contohnya ya COVID kemarin ya. Jadi untuk mengetahui sebenarnya kita terjangkit COVID atau enggak sih, nah itu bisa menggunakan deteksi molekuler menggunakan PCR. Nah seperti itu ya, semoga bisa dipahami oleh kalian semua. Jikalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh bertanya langsung atau boleh melalui grup. Seperti itu, sekian presentasi materi kali ini. Jadi kita materinya sudah selesai ya, ini sudah sampai ke pertemuan ke-14, sehingga minggu depan kita bisa melakukan pretest atau kuis gitu ya, atau bisa juga untuk review materi, bisa boleh. Jadi sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih.